Hari ini tanggal 15 Maret 2023 saya dan sederek-sederek dari Pelestari Sejarah dan Budaya Kawasan Pajangan Bantul menelusuri makam-makam tua. Kebetulan tadi sore itu sampai di Desa Banyon, Pendowo Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Di Pasarian ini ada makam-makam tua yang masih terlihat kijing dan nisannya, yang sebagian besar berasal dari tahun 1600 akhir sampai dengan 1700 awal. Ya, jika dilihat dari nisan-nisan, sayangnya kondisi makamnya rata-rata memprihatinkan. Jadi sudah pada miring, ada yang sudah pecah, ada yang kelelep dalam tanah, tertimbun tanah. Ada juga yang ditumpuk-tumpuk, satu makam itu ada 4 nisan gitu ya, karena ditumpuk-tumpuk menjadi satu gitu ya. Ini sangat, saya kira warga Banyon ini jika ingin bergerak, ini bagus untuk ditata, penataan makam-makam tua ini gitu ya, untuk ditata. Karena apa, ini peninggalan sejarah, walaupun kita mungkin nggak tahu beliau itu siapa gitu, tapi paling tidak makam-makam ini menjadi bukti bahwa sejarah Desa Banyon ini termasuk tua. Karena kalau makamnya aja 1600 akhir, berarti orangnya yang sudah tinggal di situ 1600 awal, bahkan mungkin 1500 akhir gitu. Berarti desa itu sudah kurang lebih 400-an tahun. Dan ada satu makam yang di dalam Cungkup, yang warga sekitar menyebutnya Kiai Minak Sepetak ya. Minak Sepetak. Nah, sayangnya kijing dan nisan makam ini sudah tidak bisa dilihat aslinya. Yang ada adalah kijing yang sudah dipugar, diperbaharui dengan bentuk baru, bentuk model sekarang, model sekarang, yang kita juga tidak bisa memperkirakan ini beliau dari masa kapan gitu, karena memang nggak ada buktinya gitu. Sudah susah gitu. Nah, tapi ada satu makam di timur Cungkup Kiai Minak Sepetak ini yang masih lengkap kijingnya, masih lengkap juga nisannya, walaupun sudah patah-patah gitu ya. Masih ada di timurnya, agak ke utara dikit. Nah, kemungkinan yang paling tua adalah yang ini, karena yang paling terlihat dan buktinya nampak gitu ya, yang ada di situ. Barangkali itu besok bisa dilestarikan atau dipugar, atau dipugar, saya kira bukan dipugar, maksud saya ditata kembali sebagaimana susunan awalnya gitu. Dan mungkin kalau ada nisan-nisan yang terbengkalai, itu sebaiknya diamankan di museum masjid atau di langgar, atau dikasih tempat lemari khusus untuk menjadi bukti peninggalan nisan-nisan tua gitu ya. Ini desa apa namanya? Banyon. Yes. Ini makam di Banyon ini karakter makam Hanyokrokusuman, karakter nisan Hanyokrokusuman, tapi ini sudah masuk era 1600 pertengahan sampai 1700 awal. Jadi dengan demikian daerah ini kalau dikurangi 100 tahun dari 1700, ya berarti sudah terbuka sejak 1600. Itu sudah 400 tahun lebih ya desa ini berarti, dari bukti makamnya ini. Tapi ini sayang sekali, ini ditumpuk-tumpuk, ada kurang lebih 3 pasang nisan di sini yang ditumpuk-tumpuk menjadi satu. Kita nggak tahu makam aslinya di mana. Nah, ini sangat disayangkan ya. Nah, ini juga ini satu, nisan kedua, ini nisan ketiga tadi mana? Ini tumpuk menjadi satu. Sangat sama yang sebelah timur itu? Iya, itu udah 1700-an awal sampai 1800. Kalau yang timur itu termasuk itu sama itu. Yang itu, ya itu sama. Ya, itu sama dengan yang di situ. Ini juga sama. Ya, 1600 sampai 1700 awal. Sayangnya ini sudah patah ya, cuma masih lebih baik ketimbang yang di sana karena ini masih utuh nisannya dan utuh jiratnya atau kijingnya.
Ini akan lebih baik kalau ada yang mau ngopeni ya, disusun lagi. Nah, ini daripada jatuh nanti patah, kita tidurkan saja. Jadi kalau patah kasihan. Ini patoknya udah patah juga ini. Nah ini udah butuh topangan. Oke. Mungkin ini patoknya ya Pak ya. Bisa jadi ya Pak. Enes gitu. Kayaknya masuk lah. Soalnya. Leres. Nah, ini sesuai. Oh iya benar. Ini berarti ini patoknya. Tapi kalau nanti di sini, anu lama-lama hilang. Kita masukkan aja di sini. Buang dikira waktu sih. Dikira waktu biasa nanti sama orang-orang. Oh ini masih. Kemungkinan berarti di sini ada kijingnya. Nah ini juga sudah 1700 ini. 700 awal. 700 awal lebih kecil daripada yang itu tadi yang di sana. Oh, mau. Lebih kecil ukurannya. Ini perkiraan saya ukurannya sekitar 35 36 ya. Kita keluarkan propertinya. Properti ahli bid'ah. Kurofat apa kan? TBC. TBC. Oh, malah 34 35. Ya, kalau yang itu tuh 40-an itu yang sana tadi. Lebih kecil. Ada kemungkinan ini berarti mungkin ya pendereknya atau tata letak yang di dalam bangunan itu kalau dibandingkan sama yang tua yang itu tadi itu masih lebih tinggi yang itu karena itu lebih utara tempatnya. Yang itu tadi itu yang masih utuh, patoknya sudah nggak ada tapi masih utuh dia. Anu tuh Kang, lebih ngalor langkung ngalir sing niku toh. Iya toh? Nah, berarti sepo yang itu. Yang itu. Tapi kalau jenengan itu 1006 yang tadi? Iya, 1600 pertengahan sampai 1700 awal. Sama dengan yang itu. Kalau yang tengah yang dalam cungkup ini karena udah diperbaharui jadi kita juga nggak tahu cerita aslinya ya, cerita beliau itu siapa gitu dan nisannya mana. Bisa jadi. Terus bedanya apa nek kalian iki? Ada lincip-lincip gitu. Nah, itu yang kadang-kadang yang seperti ini perempuan, tapi ini sepertinya laki-laki. Karena dia tinggi, kemudian ini juga apa namanya? Tumpal? Ada tumpalnya ini juga. Ada tumpal yang lurus, ada yang bengkok. Nah, perbedaan Bengkok gini. Nah, itu sih belum tahu saya itu. Nggak tahu klasifikasinya apa waktu itu gitu. Karena kan mungkin terkait sama jabatan gitu. Ini kira-kira 40 ini. Nah, 39. Nah, ini kayak gini-gini kan berarti baru ini. Mungkin ya beliau-beliau ini dulu yang dulu di awal, tapi mungkin karena yang tua-tua sudah dianggap nggak ada kan. Nah, ini anu kayak Minyak Sepetak. Oke. Menggah kampung mereka anu nggih. Menawa istilah cikal bakal. nggih. Sepuh ngoten nggih. Nggih. Sinten Pak? Minyak sepetak. Minyak Minyak sepetak. Minak sepetak. Minyak. Nah, kan kalau riyen bentuk kijing kalih mejanipun asline nggih wonten apa mboten wonten? Oh, niki bangun enggak? Enggal. Bangun enggal. Kijing niku kalih mejane niku riyen nggih nembe dibangun. Keterian ngeten iki. Oh, dulunya Ini ngaten iki. Iya. Oh, berarti 1600 akhir sampai 1700. Iya, iya, iya. Napa termasuk ingkang ditumpuk-tumpuk niku nggih? Senes. Niku kan wonten tumpuk-tumpukan sami kados ngoten niki. Iki dadi ringkes kita dadi ternak. Tumpuk ke teng mriku. Nggih. Termasuk niku. Niki. Nggih. Niku teng wingking niku nggih setunggal niku wau.
Ngandape wit. Hadap niku. Nggih, ngadep itu persis niku sepuh sangat itu. Iya, Sing kanten batu sih batu nisan itu sih batu anu mah batu putih ini kok. Oh, batu Iya. putih. Waune terus batu Lah putih. sih ini kan itu batu putih nih niki. Dados riyen sakderenge Bugar. dibugar niku anu watu-watu ini niku seleh teng pundi ya? Tos itu yang dia. Ya 6 tahun 7 tahun yang lalu ya. Apa ditumpuk-tumpuk niku? Boten, Boten nggih. boten. Ya, Anu boten. Napa Nah, napa pun dikatutke Boten sekalian. Nek tanglet iki Pak Ustad Riki. Oh, Riki. Mbak. Sik, Pak Ustad. namine? Samsuri. Pak Samsuri. Nek pun bangun ya. Oke, makam-makam tua yang ada di Kampung Banyon ini barangkali bisa diupayakan untuk dirawat ya, dilestarikan dan paling tidak ditata kembali sebagaimana bentuk asalnya. Kalaupun tidak bisa, paling tidak makam-makam tua yang masih ada itu jangan sampai hilang atau patah atau barangkali tadi memang kita saksikan bentuk-bentuknya rata-rata sudah hancur ya. Sudah hancur, kijingnya hancur, ada yang nisannya patah dan cuil dan macam-macam itu. Ini barangkali bisa ditanggapi oleh warga sekitar. Jika nanti agak kesulitan untuk menatanya, saya kira ada banyak tukang batu yang ahli untuk menyusun batu gitu. Dan jika membutuhkan bantuan kami untuk untuk membacakan makam-makam itu dari sisi sejarah kebudayaannya, insya Allah kami siap untuk membantu. Gitu. Assalamualaikum ya kubur minal muslimin wal mu'minin